Sobat Berita Jatim, apa kabar? Ketemu lagi kita. Ada saya Didi Cahya dan ada satu dokter cantik di sini yang sesuai dengan namanya ya, Dokter Ayu Pramita Wulandari MDiomed. Wow. Biasa aja, Mbak. Biasa aja gitu ya. Tapi memang kita ngobrolin satu hal yang mungkin setahunan ini orang sudah banyak membicarakan, tapi hanya sekadar tahu, dan saat momen itu datang kepada dia bingung apa yang harus aku lakukan. Nah, ini kaitannya dengan isolasi mandiri. Ah ya. Iya kan? Isolasi mandiri. Dokter Ayu mengalami? Oh iya. Cerita dulu pengalamannya dong. Dokter ternyata juga isoman juga ya, banyak ya malah. Oh banyak malah. Oke, banyak banget. Bisa cerita itu pengalaman waktu isolasi mandiri. Jadi cerita dikit dulu ya, waktu aku ke diagnosis COVID itu bulan akhir Desember, sekitar habis Natal. Itu waktu itu keluhannya udah apa ya istilahnya? Sebenarnya keluhannya nggak berat sih, nggak sesek atau batuk-batuk gitu nggak. Jadi cuman rasanya nggak enak badan, tenggorokan itu rasanya kayak panas gitu. Terus ini pengen aja cek swab. Waktu cek swab itu ternyata aku positif. Nah itu paginya aku masih masuk kerja itu, masih di rumah sakit. Terus sorenya cek swab, besoknya keluar ternyata positif. Gitu. Nah ini yang seringkali orang kalau dikabari bahwa hasil swab, hasil tes itu keluar kamu positif gitu ya, bingung duluan. Iya, bingung. Benar. First stepnya tuh apa gitu. Kalau misalnya kadang-kadang nggak ngerti juga. Ini aku positif nih, aku harus kemana dulu? Ke puskesmas, ke IGD, atau kemana? Iya. Nah kalau suatu saat ada kabar seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sih pasti jangan panik ya. Itu Ya. dia. Jangan panik dulu. Jadi saya selama isoman itu akhirnya bikin kayak semacam term atau istilah ya yang ya nanti bisa buat di-share ke orang-orang awam ya terutama. Jadi saya bikin istilah namanya ABCD, oh no gitu ya. ABCD, oh no. Iya, itu ada kepanjangannya. Oke. Jadi selama isoman itu yang pertama, jangan panik kan ya, jangan panik. Nah setelah jangan panik itu, sebenarnya saya juga awalnya panik, meskipun saya Pasti, dokter loh ya, ya. pasti, waduh aku positif gimana nih, kayak gitu, wah pasti kepikiran yang aneh-aneh lah, terutama kalau isoman kan jelas nggak bisa interaksi sama keluarga, gitu kan, kepisah sama anak-anakku gimana, gitu, nggak bisa nemuin orang tua kayak gitu kan, selama kurang lebih 2 minggu kayak gitu. Nah, ya udah, terus akhirnya aku dari situ sadar, iyalah, maksudnya pasti Tuhan ngasih aku ini ujian, ya pasti ada hikmahnya lah kayak gitu. Akhirnya itu yang bikin aku memunculkan, nggak usah panik. Buat Rada tenang ya, nggak tenang rada kayak tenang. gitu. Nah terus aku muncul istilah itu tadi. Nah A itu apa? Pastikan aman dulu sekitarnya. Aman sekitarnya ya. Sekitarnya aman dulu. Jadi tempat tinggal untuk isolasi mandiri itu. Nah ini dia. Nah ya Harus kriterianya itu. Yang pertama pastinya ventilasinya harus bagus ya, aman itu. Terus agak jauh dari sekitar. Jadi misal kalau tinggal di kos atau di mana itu pastikan kamarnya itu kepisah, gitu. Jadi nggak sampai interaksi sama orang lain gitu, sama tetangga kayak gitu. Intinya memisahkan diri gitu ya, aman, ventilasinya cukup, sinar matahari bisa masuk kayak gitu. Terus tenang keadaannya gitu, aman ya, pastikan aman dulu. Terus B-nya itu badan, jadi cek tanda-tanda vital di badan, terutama kayak suhu. Kan keluhannya kalau COVID itu biasanya demam, terus batuk, sesek kayak gitu. Jadi harus punya survival kit sendiri. Jadi kayak misal alat temperatur, cek temperatur suhu, termometer ada punya loh aku. Iya kan punya kan akhirnya. Semenjak COVID ini. Terus termometer, habis itu tensi. Iya. Nah, kan akhirnya bener. punya juga ya. Sama saturasi, itu yang penting, 3 alat yang penting itu. Oke. Jadi buat cek suhu tadi, termometer, habis itu cek
tensi dan saturasi sama ya? saturasi untuk tahu sesak atau enggak. Sama ini ngitung nadi Belajar sendiri juga sama ya. sesak. Jadinya kita lebih tahu gitu. Karena kadang-kadang kalau kita lebih tahu jadi lebih tenang ya. Iya, Jadi benar. kalau oh ternyata ini kayaknya gejala nih, ya udah deh berangkat. jadi- Oh kayaknya aman nih, ya sudah. Iya, gitu jadi ya. tahu kapan harus ke rumah sakit, ke puskesmas, intinya ke fasilitas kesehatan terdekat kayak Oke. gitu. C-nya itu catat setiap ada keluhan, ada gejala gitu. Jadi misal hari pertama isolasi keluhannya hanya meriang aja, terus apa cuman demam aja atau ada batuknya, itu dicatat semua dan catat semua keluhan dan cari pertolongan segera apabila keluhan memberat. Jadi kalau udah mulai kayak sesek dari saturasinya di bawah 95 ya kan itu susah banget, terus batuk-batuk terus nggak berhenti, nah itu segeralah ke dokter kayak gitu. Nah ini yang agak ini ya, karena kalau sesak nafas tuh biasanya yang asma atau apa Oh tuh iya, bingung sesak gitu. bingung Ini ya, sesak bedain ya. biasa atau sesak COVID ya, itu kan kadang-kadang bingung juga. Kadang Dok. bingung juga ya. Mm-mm. Kalau saya sih selama itu, ya apalagi ini kondisinya pandemi ya, jadi kalau misal sesek itu ya udah langsung aja. Mending langsung cek ya, kita nggak usah aja. nebak-nebak ini Iya, asma nggak usah. atau COVID ya. Nggak usah. Mending langsung cek Mending aja langsung ya. aja Oke, ke dokter. baik. Ha-ha. Jadi itu tadi kita perlu mencatat juga untuk tahu Benar. catatan kesehatan kita seperti apa. Iya, benar, Jadi benar. oke. Terus yang D itu doa pasti Oh ya, iya, itu. betul. Jadi semenjak isolasi jadinya istilahnya kayak mendekatkan diri ke Tuhan kayak gitu. Karena ya jadinya aku mikir kalau misal kalau misal kayak nggak ada orang yang bisa dimintain tolong ya Iya. ke siapa akhirnya minta tolong kayak gitu. Betul. Nah, Terus selanjutnya yang O itu olahraga. hmm, Jadi selama isolasi mandiri bukan berarti di rumah terus nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan, pastinya bosen malah stres kan. betul. Jadi sempetin olahraga, olahraga apapun. Kalau saya sih biasanya sepedaan gitu. Jadi saya cari olahraga yang nggak interaksi sama orang lain, Oke, gitu. Oke. Atau kalau seneng yoga, nah yoga kan bisa di Yoga, rumah. oke, Nah, bisa juga pakai Zoom ya. kalau bisa, rame-rame. itu sekalian kan kayak meditasi gitu juga kan, bisa lebih tenang juga kalau yoga kayak gitu. Betul. Olahraga, terus habis itu Hanya adalah hindari stres. Ah. Jadi stres itu salah satu faktor yang penting yang dia bisa mempengaruhi imun ya, kekebalan. Nah itu selama isolasi mandiri itu kan kita ya istilahnya nggak berinteraksi sama siapa-siapa sama sekali kan, kayak di kamar terus kayak gitu. Interaksi pun ya paling lewat ini kan HP atau sosmed kayak gitu kan, pastinya bosen. Cari apapun hal yang menyenangkan, istilahnya yang bikin kita bahagia, happy kayak gitu. Betul. Video-video lucu Iya, banyak. boleh. Jadi jangan cari info-info yang tambah bikin stres ya. Iya, jadi kalau misal kan banyak berita COVID yang ya nggak iya, semuanya iya. pasti bisa ini kan nerima dengan ini Cari yang malah lucu-lucu bikin dah, banyak kok. pokoknya bikin happy itu ya. Oke. Terus Setelah kita bilang no ya. Yang no ini adalah nutrisi. Nutrisi. Nah, oke. itu nutrisi. Harus makan yang seperti apa ya biar cepat sehat? Jadi kalau aku dulu pengalaman waktu isoman ya apapun ya istilahnya, tapi terutama yang bergizi. Jadi sayur, buah, terus yang cukup karbohidrat, protein, daging, ikan kayak gitu. Intinya yang istilahnya menunjang imun tubuh juga, kekebalan tubuh. Yang juga. sedang melakukan diet ekstrim berhenti dulu. Iya benar. Don't Nggak do usah. that. Benar. Nggak usah coba-coba Jangan dulu diet ya. ekstrim dulu gitu ya. Benar. Mending sehat dulu badannya, baru kalau ntar udah negatif baru lanjut diet lagi nggak apa-apa. Oke, dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah setelah olahraga, hindari stres, nutrisi, dan Wah, yang terakhir itu adalah iya. jangan lupa punya protokol kesehatan tetap dipatuhi ya, sama iya. vaksin. Nah Iya. ya itu yang terakhir yang nggak kalah penting. Ini
saya ingat awal-awal tahun 2020 saat awal-awal COVID dan awal-awal istilah isolasi mandiri ini disosialisasikan kepada masyarakat, banyak orang yang takut. Jadi kalau udah dengar kata isolasi itu benar-benar yang mengerikan. Dan apakah iya kalau misalnya isolasi mandiri di rumah itu benar-benar tidak ada interaksi sama sekali? Kalau dulu kan sampai ada pengucilan tetangga segala macam, awalnya kan gitu. Benar. Sebenarnya isolasi mandiri itu apa sih selain kita perlu menjaga jarak dengan, apakah di rumah itu siapa aja yang harus keluar dari rumah itu atau siapa yang bisa stay? Jadi kalau selama sakit COVID adalah satu orang yang kalau misal dia emang butuh perawatan ya, jadi ada satu orang yang merawat. Oke. Boleh. Oke. Maksimal satu pokoknya. Maksimal satu. Jadi yang lainnya ngungsi dulu. Yang lainnya ngungsi dulu. Atau saya aja yang ngungsi di hotel ya? Kayak lebih enak deh. Kalau Iya, gitu bener, gimana? bener. Kalau gitu oke. Boleh, nggak apa-apa. Kalau di hotel, misal emang mau beneran nggak ada yang ini ya, mau Nggak ada yang sendiri, merawat. nggak ada yang merawat, boleh. Kalau mau ke hotel atau kemana istilahnya yang nggak bikin interaksi sama orang gitu. Saya punya cerita dok, sahabat saya juga kapan hari didiagnosa COVID dan dia waktu itu rame-rame di asrama haji gitu ya. Nah setelah itu keluar tes isoman, ternyata dites dia negatif lagi. Nah waktu itu pilihannya adalah isoman atau ke rumah sakit, isolasi di rumah sakit gitu. Iya. Dan dia gini, aku di rumah sakit aja dah. Kalau di rumah aku sendirian gak ada yang ngurusin makan. Dan ada waktu di rumah sakit dia vitamin, makan, malah dia lebih cepat daripada teman-temannya yang isolasi mandiri. Oh gitu. Karena yang di rumah tuh masih kepikiran rumah, masih kepikiran Iya, anak, memang. suami, istri. Sementara dia di rumah sakit makan, Ada yang minum ngurusin. vitamin, berjemur, olahraga. Iya, Cepet ada dia. yang kayak gitu. Jadi memang itu setiap orang juga beda-beda juga Iya, ya beda-beda, interaksinya ya. benar. Kalau emang niat apa ya, kalau misal emang kayak saya kan udah ada pengetahuan medis dasar, jadi kalau mau ke rumah sakit ya buat apa? Jadi saya mending rumah Di sakit rumah untuk aja. orang yang sakit, yang butuh. yang emang butuh, yang sakitnya berat. Kalau Oke. saya kan gejalanya ringan, jadi saya mending di rumah aja gitu. Kayak oke. gitu. Apalagi saya udah ada istilahnya basic medis gitu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau untuk orang awam boleh, nggak apa-apa. Kalau misal mau ke rumah sakit atau mau diurusin, Ya, pokoknya ya, ada ya. satu orang yang ngurusin itu dan dia harus menerapkan protokol kesehatan tetap. Jadi kalau ngerawat cuman dia doang gitu, nggak gantian, karena nanti kalau semakin banyak kontak dia akan semakin apa istilahnya, kemungkinan penularannya semakin banyak kan. Betul. Jadi betul, cuman betul. satu orang itu aja yang ngerawat, tapi ya dia tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sarung tangan kalau misal ngasih makan atau gimana gitu. Karena kan kalau orang yang udah sepuh ya, itu kan pasti butuh perawatan. Iya, Apalagi kalau iya. orang kayak sakit stroke, kayak udah tua, itu kan pasti harus ada yang ngerawat kayak gitu. Ini kalau bicara tentang isoman, kalau kita bicara klaster ya, itu kan banyak klaster keluarga Iya, yang benar. dari ayah, ibu, anak, akhirnya kadang-kadang datangnya itu dari asisten rumah tangga, Iya, ada satu rumah kena gitu ya. Kalau misalnya dalam satu rumah itu kena, ini kan sama-sama kena gitu ya. Gimana ya? Itu apakah bisa tetap satu rumah atau siapa yang Boleh satu rumah asalkan kamarnya beda. Oh, oke. Nah gitu. Asal kamarnya beda, dan nanti itu sampai gini, ada juga temanku yang kayak gitu. Jadi serumah gitu gantian gitu. Jadi misal kalau di kamarnya si A itu ada kamar mandi dalam, bagus malahan. Tapi kalau misal pakai kamar mandi bareng, jadi nanti harus dibersihin dulu. Si A pakai, dibersihin, habis itu baru si B yang pakai disinfektan, gantian. semprot, Kayak gitu. segala macam untuk semua Iya. ruangan yang ada. Iya, benar. hub ya, nggak semata-mata berkumpul, tapi perlintasan itu juga harus di. harus diatur Oke. itu. Oke, Gitu. nggak minta sih ya. Tapi kalau memang kita harus isoman di rumah sendiri, mandiri gitu ya. Apa aja yang harus ada di rumah? Yang harus ready ya. Yang pasti itu tadi kayak termometer, terus alat saturasi, tensi, itu yang utama. Nah kalau misal itu kan untuk ngecek tanda vital. Kalau misal emang udah jelek tanda vitalnya, misal kayak nadinya di atas 100, terus habis itu sesek itu bisa diukur dari nafasnya kalau lebih dari 20 kali, sama saturasi pakai alat yang Alat dijepit ini. di jari itu. Kalau itu kurang dari 95, nah itu langsung ke rumah sakit. Itu sih alat yang harus penting untuk dipunyai. Terus selain itu juga ini ya, stok makanan itu tadi ya, nutrisi ya itu harus ada.
gitu. Nutrisi cukup, suplemen juga dibantu suplemen boleh. Tapi suplemen nggak menggantikan makanan ya. Ya dia untuk mensupport supportive aja aja. ya. Oke. Jadi sobat Berita Jatim, yang jelas di sini kalau kita bicara tentang orang-orang yang harus isolasi mandiri, kita sebagai orang yang di luar, yang bisa kita lakukan adalah support. Saya jadi ingat itu Iya, benar. waktu banyaknya teman masuk harus isolasi, saling berkirim makanan, Iya, benar. mengirimkan multivitamin, mengirimkan macam-macam, atau sekadar buku yang bikin happy segala Iya, macam. itu membantu banget itu. Itu memang kerasa banget Iya, ya. kerasa banget. Merasa kita juga ngerasa diperhatikan. Jadi kita gitu nggak juga. ngerasa sendirian Oh, gitu. Karena kalau orang isolasi mandiri yang dirasakan dia sendirian, nggak ada temen, nggak ada apa. Aku harus menghadapi ini sendirian. Orang udah apa istilahnya diketahui kalau COVID, dikasih tahu COVID aja udah stres Udah kan. stres, apalagi sendirian. Apalagi sendirian kayak gitu. Jadi emang support dari orang-orang sekitar, orang deket itu sangat pengaruh juga untuk kesembuhan lo ya. Kalau yang isolasi di rumah kayak gitu. Ya, Makanya ya, ada ya, yang ya, temennya ya, Mbak Didi tadi yang lebih seneng di rumah sakit karena apa namanya dikasih vitamin, dikasih ini, istilahnya udah terjamin ya. Betul. Karena itu tadi dia juga nggak sendirian, ada yang ngurusin. Jadi kayak bagaimanapun gitu. kondisinya, kalau ada kabar bahwa Anda ternyata terkena COVID, yang pertama jangan panik, Iya, jangan panik. cari solusinya, dan itu semua customize ya. Iya, customize. Pasien itu juga paling nggak dia harus tahu dirinya, kenal dirinya seperti apa, dia lebih cocok dengan metode yang seperti apa, Iya. cari yang terbaik, cari yang terenak supaya dia lebih cepat pulih. Iya, benar. Ternyata ya. Karena ini udah setahun loh, Dok. Iya, Dan benar. setahun ini masih banyak juga mereka yang hanya mengenal atau mendengar istilah isoman. Saat mereka harus menjalani isolasi mandiri, ujung-ujungnya bingung. Iya. Itu saya mengalami, dan ada juga yang tidak mau terbuka. Jadi masih iya. seperti apa ya, waktu awal-awal tuh kan kayak takut dikucilkan segala macam. Sekarang tuh masih ada yang seperti itu. Iya, Jadi masih ada memang. baik dia yang ngerasa takut, sudah tidak takut dikucilkan lagi, bisa takut merepotkan atau apa ya, apapun itu, tapi Iya. paling enggak ya let people know lah ya, Iya. bahwa aku lagi isolasi nih, jadi nggak bisa ketemu dulu gitu. Benar. Dan kalau kita tahu, ayo kita support. Iya, benar. Oke, Dok, closing statement nih untuk Sobat Berita Jatim di Ngobrol Pintar bersama dokter hari ini. Apa yang bisa disampaikan kalau ternyata kita atau orang terdekat kita harus melakukan isolasi mandiri? Kalau dari saya nggak usah takut ya, nggak usah istilahnya minder. Kalau misal kita emang diketahui COVID, ya udah terima aja, nggak apa-apa, nggak usah panik. Terus ya itu tadi, kalau saya bikin kayak istilah itu tadi, apa yang harus dilakukan itu apa aja kayak gitu. ABCD, no. Cerita ke orang terdekat nggak masalah, nggak apa-apa. Itu justru akan istilahnya mengurangi beban, Merilis kayak gitu. stres kita karena COVID itu ya. Oke. Gitu. Syukur-syukur kalau misal orang terdekat itu istilahnya mensupport kita juga gitu. Karena kan emang kalau di kondisi yang susah itu akan ketahuan ya siapa-siapa yang peduli, yang sayang kita gitu. Betul. Oke. Terima kasih, Dok. Ini jadi walaupun sudah setahun berjalan, ternyata memang masih banyak yang harus melakukan isolasi mandiri, dan masih banyak juga yang belum tahu, belum paham harus bagaimana. Jadi tetap kita, apalagi banyak varian yang baru segala macam, yang jelas kita tetap sadar tapi jangan cemas gitu ya. Ikuti informasinya tapi jangan terhanyut dengan informasinya. Iya. Ya, supaya kita tetap sehat, benar. jiwa dan raga. Benar. Terima kasih. Yang jelas ingat ABCD, oh no ya. Jadi jaga kesehatan kita. Semoga obrolan di saat ini bisa menginspirasi Anda. Bukan menginspirasi untuk isolasi mandiri, tapi paling tidak Anda tahu apa yang harus Anda lakukan jika ada orang terdekat Anda yang harus menjalaninya. Makasih. Waktunya Didi Cahya untuk pamit dulu dari Ngopi Bersama Dokter, Ngobrol Pintar. Sampai ketemu lagi.